Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling terakhir. Tidak berkelebihan kalau saya mengatakan bahwa Nabi yang paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sampai ada ayat yang mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna itu menggunakan fi'il mudhari di situ, berarti dulu, sekarang dan akan datang Nabi dan para malaikatnya itu selalu berselawat terhadap Nabi. Bahkan ada fi'il amr, innallaha, sesungguhnya bahkan fi'il amarnya begini, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang yang beriman, kalau kita beriman, kalau enggak beriman ya enggak usah. Sallu 'alaihi wa sallimu tasliman, berselawatlah kepada Nabi. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya para pemirsa, jangan memandang enteng selawat Nabi. Rasulullah juga bersabda, barang siapa umatku yang menyebutkan nama aku, artinya kita berselawat terhadapnya, aku pasti tahu dan aku akan pasti memintakan syafaat nanti. Pada hari tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya aku, pemberian syafaatnya pada waktu di padang mahsyar. Sedikit artinya buat kita, tapi besar artinya nanti di hari kemudian. Orang yang tidak pernah berselawat kepada Nabi, betapa pelitnya orang itu, betapa tidak pintarnya orang itu berterima kasih dengan kehadirannya Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah bagaimana mungkin bisa menerima kebenaran? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan petunjuk? Makanya itu wajar kalau nama yang paling sering kita sebutkan setiap hari kita itu adalah namanya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para pemirsa, selawat terhadap Nabi, ya, itu bukan hanya kita, para malaikat seperti diungkapkan dalam Quran. Selawat terhadap Nabi, yang sayang terhadap Nabi, bukan hanya manusia, banyak sekali riwayatnya. Nabi disayangi oleh tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Nabi disayangi oleh binatang, ya, hewan. Nabi pun juga disayangi oleh benda-benda alam. Karena bagi kita sebetulnya nggak ada istilah benda mati itu kan. Coba saya ingin berikan satu contoh yang sangat unik ya. Ketika mimbarnya Rasulullah mau diganti dengan mimbar kayu yang pemberian dari seorang perempuan kaya pada waktu itu di Mekah. Ya. Terus, ya Rasulullah, boleh enggak saya gantikan mimbarnya? Maaf ya, bukan di Mekah, Madinah. Boleh enggak saya gantikan mimbarnya? Itu masa mimbar tua seperti itu? Ya. Terus boleh. Menjelang sholat Jumat dimulai, datanglah dua budak itu, budaknya perempuan ini yang orang kaya ini, menghadiahkan mimbar yang terbuat dari kayu yang bagus sekali. Nah, Nabi menjemput, oh bagus sekali. Apresiasinya Nabi juga terhadap yang memberikan donasi berupa mimbar itu. Alangkah kagetnya setelah ada suara isak tangis di depan para jamaah itu. Lalu Nabi menanyakan, kalian tahu enggak suara isak tangis itu? Tidak ya Rasulullah. Bekas mimbar itu masih ingin aku duduki menyampaikan khutbah, tapi terlanjur harus digantikan oleh mimbar yang baru. Nah, lalu Nabi menghampiri, wahai sahabatku, apa yang kau minta? Mau enggak aku berdoa untukmu? Lalu aku akan tanam. Nanti engkau akan hidup atas izin Allah, ya. Atau kamu nanti akan beri makan para penghuni surga di surga. Akhirnya enggak kedengaran jawabannya. Ya Rasulullah, jawabannya apa? Dia memilih untuk memberi makan penghuni surga. Masya Allah. Benda mati pun bisa sayang terhadap Nabi. Binatang sayang terhadap Nabi. Pohon-pohon pun banyak riwayatnya juga sayang terhadap Nabi. Masa kita umatnya Nabi Muhammad SAW
pelit untuk berselawat terhadapnya sebagai tanda sayang dan tanda cinta kita terhadapnya. Tidak ada orang yang rugi pada saat berselawat. Percayalah teman-teman, Bapak Ibu, para pemirsa. Mulai hari ini, jangan pernah mengistirahatkan mulutnya untuk tidak berselawat pada saat kita punya waktu. Percayalah, insya Allah, selawat itu pasti banyak manfaatnya. Dan Rasulullah pun juga akan sadar betul bahwa inilah umatku yang paling sering menyebutkan namaku. Ya, kita jadinya tambah rindu terhadap junjungan kita akan sekarang. Ya, mudah-mudahan kerinduan kita itu nanti insya Allah ya akan memberikan kepuasan tersendiri kita juga nanti pada saatnya, terutama pada hari-hari pemberian syafaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.